Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Qail fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du, faya ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, di paruh akhir bulan suci Ramadan ini, marilah kita terus menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memanfaatkan segala karunia yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan cara yang terbaik untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah adalah dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sambil kita berdoa terus menerus, mudah-mudahan keimanan dan ketakwaan yang ada pada diri kita saat ini dapat bertahan sampai akhir hayat kita, sehingga jika suatu saat Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita, mudah-mudahan kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang mencintai dan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita memasuki bagian akhir pada bulan Ramadan. Maka kita perlu mengoreksi diri sendiri sebagai bahan evaluasi kita. Mulai awal Ramadan kemarin sampai hari ini, apakah kualitas dan kuantitas ibadah yang kita lakukan sudah sesuai dengan harapan? Apabila sudah, maka mari kita jaga dan rawat sekuat tenaga hingga akhir Ramadan,
bahkan seterusnya hingga akhir hayat kita nanti. Dan jika belum sesuai dengan harapan kita, mari kita tingkatkan dengan sebaik-baiknya, karena amalan kita tergantung pada akhirnya. Sebagaimana kita membangun sebuah rumah, ibaratnya fisiknya sudah kita kerjakan 170%. Bagaimana dengan yang 30% sisanya? Maka ini sangat menentukan. Jika finishingnya bagus, dia akan menjadi rumah yang indah. Tapi jika sentuhan akhirnya dikerjakan secara asal-asalan, tentu rumah yang kita bangun dengan permulaan yang susah payah itu hanya akan mendapatkan nilai buruk karena penanganan 30%-nya yang buruk. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan pada pekan terakhir bulan Ramadan ini. Di antaranya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan umat Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penuh keistimewaan. Sebagian dari keistimewaannya adalah Allah menciptakan umat Muhammad sebagai umat yang lahir di muka bumi ini pada bagian yang paling akhir. Mengapa? Karena apabila ada umat Muhammad yang menjadi seorang pendosa, kemudian dia meninggal dunia, dikubur, dia disiksa, maka tidak terlalu lama menunggu kiamat datang sebagaimana ditunggu oleh umat-umat Nabi sebelumnya. Ia akan dientaskan dari siksaan kubur, dan jika dalam keadaan membawa iman, maka ia akan berpeluang besar untuk mendapatkan syafaat Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bersabda, "Syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati." Syafaatku untuk para pendosa besar dari umatku. Hadirin rahimakumullah, ada keutamaan lain. Umat Muhammad tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan umur yang panjang. 500 tahun, 600 tahun, bahkan 800 tahun sebagaimana umat-umat terdahulu. Umur umat Muhammad rata-rata adalah 60 sampai 70 tahun. Dan hal ini telah dijelaskan oleh Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Muhammad diberikan oleh Allah umur yang pendek, namun dalam pendeknya umur Allah memberikan peluang Lailatul Qadar, sehingga apabila bisa digunakan dengan baik, hal tersebut lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun lebih. Maka seumpama ada umat Nabi kita atau kita-kita ini mulai balik sekitar umur 13 tahun, setiap tahun bisa menggunakan Lailatul Qadar dengan sebaik mungkin, sedangkan umurnya sampai pada 63 tahun, berarti telah menjalankan ibadah lebih baik daripada 4.500 tahun yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Betapa Allah Subhanahu wa taala sungguh memuliakan umat Muhammad dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Allah sungguh tidak menginginkan kita tertunduk malu di hadapan umat-umat yang lain karena kurangnya nilai ibadah kita disebabkan karena umur kita yang jauh berbeda. Lailatul Qadar tidak bisa dipastikan kapan datangnya. Bisa pada awal Ramadan, bisa di tengah Ramadan, ataupun bisa di akhir Ramadan. Hal ini tidak dijelaskan secara pasti agar terkandung maksud agar kita berjaga secara terus-menerus. Dengan begitu, selama bulan Ramadan kita berusaha untuk memenuhinya dengan aneka ibadah. Hanya saja pada umumnya memang Lailatul Qadar banyak jatuh pada kisaran 10 akhir di bulan Ramadan. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah SAW sebagai qudwah kita, begitu tampak sikapnya bagaimana memenuhi 10 akhir bulan Ramadan. Di antaranya Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita melalui hadis yang diriwayatkan oleh istri beliau Siti Aisyah radhiyallahu anha sebagai berikut. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa iqadha ahlahu. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki 10 hari terakhir mengencangkan sarungnya, menghidupkan malamnya, dan membangunkan seluruh anggota keluarganya. Pengertian mengencangkan sarung sebagaimana disebutkan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam tafsirnya Fathul Bari adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memisahkan diri dari istrinya, tidak menggauli istri beliau selama 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan semata-mata
karena fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis tersebut juga mengandung maksud bahwa cara Rasulullah SAW menghidupkan Lailatul Qadar adalah dengan tidak menjadikan 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan sebagai momen untuk bermalas-malasan atau momen yang disia-siakan. Orang tidur hampir sama dengan orang mati, maka lawan katanya adalah menghidupkan. Rasulullah SAW menghidupkan malam dengan terjaga, beribadah, dan mengisi malamnya tidak dengan hal yang sia-sia. Selain itu, Nabi Muhammad juga memperhatikan masalah ibadah keluarganya, sehingga beliau tidak merasa cukup dengan beribadah sendiri, tetapi harus menyertakan seluruh keluarganya untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 malam yang terakhir. Hadirin rahimakumullah, amalan lain yang selalu dilakukan oleh Rasulullah SAW pada malam terakhir di bulan suci Ramadan adalah i'tikaf. Kisah ini diceritakan pula oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'tikif al-ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah, thumma takafa azwajuhu min ba'dihi." Artinya, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW i'tikaf 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan sampai beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istri-istri beliau melanjutkan i'tikaf itu sampai beliau juga dipanggil kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis di atas menunjukkan bahwa i'tikaf merupakan ibadah penting, sehingga Rasulullah SAW melaksanakannya tidak hanya beberapa hari di 10 bulan terakhir, tidak juga hanya melaksanakan pada salah satu Ramadan, namun di setiap 10 akhir Ramadan sampai beliau wafat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita patut mencontoh sunnah Nabi yang seperti ini, sehingga dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab disebutkan bahwa Imam Syafi'i dan murid-muridnya berkata, barang siapa yang menginginkan mengikuti Nabi SAW dalam menjalankan i'tikaf, maka jalankanlah 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Imam Nawawi juga menjelaskan bahwa hendaknya kita masuk masjid pada tanggal 20 Ramadan sore hari sebelum memasuki malam tanggal 21. Hal ini penting dilakukan supaya tidak ada yang terlewatkan sedikit pun dari waktu i'tikaf yang sangat disunnahkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Jika kita ingin secara total mengikuti 100% dalam hal ini, Imam Nawawi melanjutkan, keluarnya adalah setelah melewati maghrib di malam hari raya Idul Fitri, dan yang paling utama adalah i'tikaf sampai tibanya sholat Idul Fitri. Hadirin rahimakumullah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Ramadan juga disebutkan sebagai bulan Al-Quran, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan menjadi penjelasan dari petunjuk, dan dari petunjuk-petunjuk itu serta menjadi pembela antara yang hak dengan yang batil. Pada bulan Ramadan, Rasulullah SAW juga memperlakukannya dengan sangat istimewa, tidak sebagaimana bulan-bulan yang lain. Pada bulan Ramadan, Nabi bertadarus bersama malaikat Jibril. Rasulullah SAW membacakan satu ayat, malaikat Jibril kemudian membaca satu ayat lagi secara bergantian sampai khatam dalam satu bulan. Maka inilah yang kita lestarikan dalam tradisi bertadarus bersama keluarga dan bersama saudara-saudara kita pada bulan suci Ramadan ini. Imam Syafi'i apabila di luar Ramadan selalu mengkhatamkan Al-Quran sehari sekali dalam sholatnya. Namun apabila bulan Ramadan tiba, dalam sehari semalam beliau mengkhatamkan Al-Quran dalam sholatnya sebanyak 2 kali khatam. Oleh karena itulah, marilah pada bulan Al-Quran ini kita berbanyak bacaan Al-Quran kita. Bagi yang belum bisa, maka jadikanlah Ramadan ini sebagai tonggak awal dalam mempelajari Al-Quran. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan
puasa yang kita laksanakan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita pada bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, yang terakhir Al-Fakil berpesan pada diri sendiri dan juga kepada kita semua. Mari juga kita manfaatkan akhir bulan Ramadan ini tidak hanya untuk berdoa hanya untuk diri kita masing-masing dan keluarga kita, tapi doakan juga seluruh umat, seluruh muslim yang ada di Indonesia ini agar bisa bertahan dalam iman dan Islamnya di tengah banyaknya gempuran harakatul irtidad, yaitu gerakan pemurtadan yang dilakukan oleh banyak orang. Kita bisa melihat bahwa saat-saat ini sepertinya orang tidak malu lagi untuk mengakui diri mereka keluar dari Islam. Bahkan setelah mereka keluar dari agama kita, mereka juga mencaci maki, menghina Islam, bahkan menghina Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan kepada Allah, semoga Allah memberikan hidayah dan memberikan balasan yang seadil-adilnya atas semua yang sudah dilakukan terhadap agama kita, terhadap nabi kita, dan juga terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, sekali lagi mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan menyelesaikan bulan suci Ramadan ini dan bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. اللهم صل على سيدنا نبينا وحبيبنا شفيعنا مولانا مصطفى محمد. الحمد لله الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة لقدسه. واعلموا أن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ورضي الله عن الخلفاء الراشدين Abi Bakrin wa Umar Uthman wa Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya laka ridwan illa qadaitaha ya rabbal alamin. اللهم اجعلنا من الناجحين الفائزين المخلصين في جميع الاختبار الدنيوي والأخروي مدى الأيام بكم فيكون. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم تقبل منا صلاتنا وقيامنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتقبل دعاؤنا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ومشايخنا ولأساتذتنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم وعمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين بحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Bifadlikal azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullah akbar. Aqimis shalah.